qatalana bih wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana wansurna ala qaumil kafirin. Shadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Saudara Abdillah yang telah membacakan ayat suci Al-Qur'annya. Semoga acara kita pada pagi hari ini diberikan kelancaran dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Untuk acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mas UBK yang akan dipandu oleh panitia. Pada panitia dimohon untuk dipersiapkan.
prestasi abadi sepanjang masa. Pak Firman. Untuk acara selanjutnya, sambutan dari ketua atau yang mewakili panitia KKN kelompok 32 kepada saudara Kang Rifki Aris Munandar, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Rektor UBK, Dr. APT Entri Sutrisno, MHKes, kepada yang terhormat, Kepala Sekolah SMK Bintang Harapan, Bapak Yogirian Gunawan, MPD, kepada Tata Usaha SMK Bintang Harapan, Kang Firmansyah, kepada yang terhormat, dosen pembimbing tim KKN 32 UBK, Ibu Widya Ligita, MSI APT, Ibu Sri Lestari, Kartikawati, SST MKab, Bapak Susan Irawan, RIPAI, SKab Nurse, MAN, dan kepada semua partisipan, siswa atau siswi SMK Bintang Harapan yang saya banggakan, yang hadir pada hari ini, untuk narasumber dan para anggota KKN 32. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya sehingga kita semua dapat berhadir dan berkumpul di virtual Zoom kali ini dalam acara KKN 32 UBK. Saya selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksana mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu baik secara moral maupun material sehingga terlaksananya dan terselenggaranya acara KKN 32 UBK kali ini. Dan kepada hadirin, kami juga minta maaf bila ada kekurangan dari segi penyambutan dan penempatan yang kurang berkenan di hati kita semua. Dan yang pastinya kami sudah berupaya semaksimal mungkin demi kesuksesan kegiatan KKN. Demikian sambutan dari saya selaku Wakil Ketua Panitia Pelaksana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Terima kasih kepada Saudara Rifki Aris Munandar yang telah memberikan sambutan sekaligus pembukaan acaranya. Nah, sebelumnya, sekarang kita akan sesi dokumentasi dulu. Bagi seluruh peserta dapat mengupload kegiatan talk show pagi hari ini di Instastory Instagram masing-masing. Jangan lupa tag Instagram kami di @kknppmubk32. IG-nya bisa tulis di chat aja nggak, Kak? Iya. Oh iya, mungkin nanti untuk nama Instagramnya boleh ditulisin di kolom chat ya. Oke, Kang Teteh. Untuk slide 1 bisa diaktifkan kameranya. Saya hitung ya. 1, siap. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. Satu, 2,
3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Ya, baik. Selanjutnya, saya akan membacakan peraturan talk show pada pagi hari ini. KKN Tematik 2021 Universitas Bakti Kencana, kelompok 32. Peraturan talk show. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengisi presensi awal dan mengisi kuesioner pretest yang diberikan oleh panitia sesuai waktu yang ditentukan oleh panitia. Kedua, peserta diwajibkan menggunakan pakaian bebas dan rapi. Ketiga, peserta wajib bergabung di dalam media Zoom Meeting melalui link akses yang sudah panitia sediakan. Keempat, akses memasuki Zoom Meeting bagi peserta dibuka 25 menit sebelum acara dimulai, yaitu pada pukul 8.30 sampai dengan pukul 8.55. Toleransi keterlambatan peserta maksimal 10 menit setelah acara dimulai. Jika terdapat kendala, peserta dipersilakan untuk menghubungi bagian humas yang berada di grup WhatsApp. Peserta wajib menuliskan ID rename nama akun Zoom Meeting dengan format nama lengkap, _kelas, _institusi, atau asal sekolah SMK. Peserta dimohon untuk tidak mengaktifkan fitur mikrofon saat kegiatan talk show berlangsung, kecuali jika diberi kesempatan untuk berbicara. Ketika talk show berlangsung, peserta dapat bertanya kepada narasumber pada sesi diskusi atau tanya jawab dengan memanfaatkan kolom chat dengan menyebutkan jargon talk show, lalu dilanjutkan dengan menuliskan nama, kelas, dan pertanyaan yang akan diajukan. Setelah dipersilakan, maka peserta dapat memberikan pertanyaan dan MC akan menyampaikan kepada narasumber beberapa pertanyaan dari peserta. Selanjutnya, peserta wajib untuk mengikuti seluruh rangkaian acara KKN Tematik 2021 kelompok 32. Peserta wajib untuk mengisi format presensi akhir dan mengisi kuesioner post-test yang diberikan oleh panitia. Apabila terjadi kendala, peserta wajib menghubungi bagian humas yang berada di grup WhatsApp. Sertifikat talk show akan dibagikan H+2 atau 3 setelah pelaksanaan talk show dengan mengakses link sertifikat yang diberikan oleh panitia di grup WhatsApp. Terakhir, sertifikat akan diberikan kepada peserta yang telah mengisi presensi awal, presensi akhir, kuesioner pretest, dan kuesioner posttest. Baik, selanjutnya, sebelum kita ke pemaparan materi dari narasumber kita, akan ada penayangan video edukasi terlebih dahulu. Kepada panitia, dipersilakan. Bagaimana cara agar tetap aman dari virus corona? Yaitu ada 6 cara pencegahan. Yang pertama, menjaga jarak dan menjauhi orang yang sakit, karena virus menyebar ketika droplet yang mengandung virus masuk ke mata, hidung, dan mulut. Maka jaga jaraklah kurang lebih 2 meter untuk menghindari droplet dari orang yang berbicara, batuk, dan bersin. Yang kedua, menghindari kerumunan, karena mungkin di kerumunan akan ada orang yang terinfeksi yang tidak menunjukkan gejala, tetapi virus masih akan tetap menular. Yang ketiga, membatasi aktivitas di luar rumah. Percayalah, lebih aman di rumah saja, karena di luar sana virusnya bisa jadi ada di sekitarmu. Contohnya seperti di tombol lift, pegangan pintu, banister tangga, tali bus, dan bangku taman. Yang keempat, memakai masker.
Selain untuk menghalangi keluar masuknya virus, masker juga berfungsi untuk melindungi wajah dari sentuhan yang tidak disengaja oleh tangan yang sudah terkontaminasi. Oh ya, jangan memakai masker yang sama lebih dari 1 hari ya. Yang kelima, mencuci tangan. Cuci tanganlah dengan menerapkan 6 langkah cuci tangan yang benar menggunakan air mengalir dan memakai sabun, minimal sebelum makan dan setelah keluar rumah. Dan yang keenam, jangan berbagi makanan, minuman, alat makan, dan handuk dengan siapapun termasuk orang terdekat, karena teman dekat belum tentu sehat. Mari kita jaga diri, jaga keluarga, jaga orang terdekat dan jaga orang lain dengan terus patuhi protokol kesehatan. Jangan lalai, jangan abai, virus corona belum selesai. Ya, itulah tadi video sedikit dari pembahasan mengenai tema kita kali ini ya. Betul sekali, di video yang tadi itu membahas bagaimana sih cara agar tetap aman dari virus corona atau COVID-19. Itu kan tadi ada 6, yang pertama itu kan menjaga jarak, menghindari kerumunan, lalu membatasi aktivitas di luar rumah agar tidak membawa virus dari luar ke dalam rumah. Lalu memakai masker, lalu mencuci tangan ada 6 langkah, dan jangan lupa untuk menggunakan sabun dan air mengalir. Lalu tadi ada yang keenam itu, jangan berbagi makanan, minuman, alat makan, alat mandi dengan siapapun, termasuk teman dekat. Karena teman dekat belum tentu sehat ya teman-teman. Nah, peran kita sebagai remaja, selain menerapkan prokes tadi, kita juga tetap bisa menjaga diri, keluarga, dan orang sekitar kita dengan mengingatkan terkait penggunaan protokol kesehatan agar tidak abai lagi. Dan selalu tetap berhati-hati, juga selalu tetap menjaga kesehatan. Oke, terima kasih kepada Teh Nida yang telah menjelaskan mungkin ya mengenai pembahasan yang akan disampaikan nanti oleh narasumber kita. Oh ya, teman-teman semuanya. Di sini kami punya jargon, sekalian ngetes ya buat semangat dari teman-teman sekalian. Saya contohkan, bila saya bilang preventif COVID, kalian jawabnya, jangan lelah, jangan terserah. Virus corona belum menyerah, tetap patuhi prokes 5M. Oke, gimana Teh Nida, bisa dicontohkan Teh Nida? Bisa. Baik, untuk jargonnya sudah ada di kolom chat ya, teman-teman. Ya. Dan buat teman-teman panitia yang lain juga boleh ikut ini ya, untuk memeriahkan jargon kita pada hari ini. Sekalian kita mengecek semangat dari teman-teman semuanya nih. Oke, kita mulai ya. Saya Muhammad. Preventif COVID, jangan lelah, jangan terserah. Virus corona belum menyerah, tetap patuhi prokes 5M. Kesehatan. Parah, udah segitu doang. Ya, luar biasa sekali ya Kang, pada semangat sekali pagi hari ini. Baik, selanjutnya sebelum menginjak pada acara inti, yakni pemaparan materi dari narasumber kita, saya akan terlebih dahulu membacakan CV singkat dari narasumber kita pada pagi hari ini. Narasumber kita pagi hari ini untuk profil pribadinya, nama lengkap Dr. Felicia Iren Kesuma, beliau merupakan dokter umum, tempat tanggal lahirnya di Palembang, 22 Februari 1995. Beliau menganut agama Katolik, alamat Jalan Tentular Barat, Denpasar, Bali. Riwayat pendidikan SMA, Saverius 1 Palembang, S1 Kedokteran Universitas Kristen Maranatha, Bandung. Riwayat pekerjaannya, yang pertama, sebagai dokter intensif RSU Kartawusada Singaraja, Bali, dokter intensif Puskesmas Bungsu Biu, Bali, dokter umum klinik Pratama Karangasem, Bali, dokter umum RSUD Wangajaya, Bali. Organisasinya, yang pertama, SEMA FK Maranatha, Padma Bandung, IDI Cabang Buleleng, PDUI Komisariat Buleleng. Pengalaman beliau mengisi acara, beliau pernah mengisi acara yang pertama di 101 Top di Klinik Utama Korteks Singaraja, Bali. Kedua, telekonferensi di Radio RRI Singaraja, Bali.
ketiga on air di Radio Guntur FM Singaraja, Bali. Baik, untuk mengefektifkan waktu, langsung saja kita sambut narasumber kita, Dr. Felicia Iren Kesuma, yang akan memaparkan materi mengenai pentingnya peran remaja lawan COVID-19. Bagaimana? Apakah dokternya sudah berada di ruang Zoom? Ya, sepertinya dokternya belum masuk ya. Oh iya, buat teman-teman semuanya, sambil menunggu narasumber kita ya, kepada audiens semuanya, barangkali nanti ada yang ingin ditanyakan, boleh langsung saja untuk mengaktifkan mikrofonnya setelah sesi pemaparan materinya. Atau kalian bisa mengetikkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama, asal sekolah, dan pertanyaannya. Ya, baik. Sebelumnya kita tes jargon lagi ya, Kang. Karena biar kita tahu apakah semuanya masih semangat dalam mengikuti talk show pagi hari ini. Oke, siap deh. Preventif COVID. Jangan belajar. virus belum menyerang. Patuhi prokes. Kayaknya teman-teman semuanya masih pada semangat ya. Oh iya, nanti juga di akhir kami dari panitia juga ada door prize gitu ya. Jadi nanti dipilih berdasarkan kategori. Jadi dimohon untuk teman-teman semuanya sebisa mungkin aktif dan dengarkan instruksi dari panitia gitu ya. Yang di awal tadi kan ada upload Twitter yang kayak gitu. Jadi sebisa mungkin nanti kalian aktif gitu ya. Ya, karena nanti di akhir acara kita akan ada pengumuman untuk pemenang yang paling kreatif untuk di Instastory-nya ya, mengenai talk show kita pagi hari ini. Baik, sepertinya Dr. Iren sudah masuk. Halo, Dok. Halo Nida. Halo, Dok. Apa kabar, Dok? Baik-baik. Ini apa kabarnya semua? Alhamdulillah, Dok. Gimana nih, Dok? Apakah sudah siap untuk penyampaian materinya? Sudah siap. Ini Oke. gimana? Iya. Oh, langsung mulai ya? Iya, Dok. Ya, langsung saja. Ya. Kita persilakan kepada narasumber kita, Dr. Felicia Iren Kesuma. Saya persilakan. Ya. Terima kasih. Ini slide-nya dari panitia ya? Oke. Ya, kepada panitia mohon dipersiapkan juga ya untuk share screen. Oke, terima kasih. Oke. Saya mulai ya. Selamat pagi Bapak dan Ibu dosen dari pembimbing Universitas Bakti Kencana ya. Dan para panitia, kemudian para peserta Zoom juga. Perkenalkan, saya Dr. Felicia. Hari ini, hari Minggu 15 Agustus 2021, saya diminta panitia untuk sharing tentang pentingnya peran remaja lawan COVID-19. Sebelum sharing, saya mau ingetin dulu, kalau misalnya COVID-19 ini kan baru ya kita untuk semua orang kita baru kenal itu akhir tahun 2019. Jadi segala hal tentang COVID-19 ini sifatnya baru, kemudian masih diteliti. Jadi apapun yang saya share hari ini mungkin belum ada yang update gitu loh. Jadi ada sesuatu yang mungkin ada yang terbaru. Jadi kalau teman-teman sekalian pernah baca sebelumnya ada yang berbeda, ya boleh di-sharing ya, nanti kita saling diskusi di sini. Nah, pertama itu saya adalah dokter umum, jadi saya sekarang tuh di Bali lokasinya ya. Kemudian yuk lanjut ke slide pertama. Nah, ini pendahuluan, kita refresh lagi, gimana ya kasus COVID-19 ini kok bisa ada di dunia, kok bisa nyebar sih, kok pertama kali ketemunya di mana. Jadi awalnya itu kita nggak tahu ada COVID-19, kita nggak tahu ada coronavirus itu apa, tuh kita nggak tahu. Pertama kali itu timbulnya disebut kasus pneumonia misterius. Pneumonia ini adalah infeksi dari paru-paru, dikatakan misterius itu karena tidak diketahui penyebabnya apa. Pertama kali itu ditemukan di Cina. Ini adalah peta Cina ilustrasi ya. Jadi yang dilingkari itu adalah Wuhan.
Jadi katanya pertama kali di sana, di Wuhan, di Provinsi Hubei waktu itu. Waktu itu tanggal 18 sampai 29 Desember 2019 dilaporkan ada 5 pasien. Pasiennya ARDS, mengalami ARDS. ARDS itu adalah Acute Respiratory Distress Syndrome. Jadi dia mengalami kegagalan nafas, ada 5 pasien. Tapi pas kasus ini terus berkembang. Jadi pada tanggal 31 Desember 2019 sampai 3 Januari 2020 itu dilaporkan kasusnya meningkat dari 5 jadi 44 kasus. Akhirnya kan banyak tuh perhatian fokusnya ke sana. Kok bisa ya jadi banyak kasusnya? Ditelitilah karena kasusnya terus berkembang. Akhirnya ketemu nih tanggal 11 Februari 2020 ada penyebabnya itu ditemukan penyebabnya yaitu Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2, disingkatnya itu SARS-CoV-2 atau misalnya kita sering bilang akhir-akhir ini coronavirus gitu. Nah, penyebabnya itu kan penyakitnya itu disebut COVID-19. Nah, waktu itu kasusnya bukan hanya di Cina, jadi menyebar juga di seluruh dunia sampai ke Indonesia. Nah, yuk kita next. Selanjutnya, nah ini di Indonesia. Di Indonesia juga menyebar. Waktu itu katanya pertama kali dilaporkan tanggal 2 Maret 2020. Jadi pertama kalinya nih COVID-19 dilaporkan ada di Indonesia. Waktu itu jumlahnya hanya 2 kasus. Kemudian kasusnya tuh nyebar. Sama juga seperti di Cina, kasusnya menyebar. Kurang dari waktu 1 bulan, tanggal 31 Maret 2020, dari 2 kasus di Indonesia meledak jadi 1.528 kasus. Jadi meledaknya hebat ya, dari 2 jadi 1.000. Kemudian angka kasus kematiannya juga tinggi, termasuk 136. Waktu itu, tanggal 31 Maret 2020, tingkat mortalitas COVID-19 di Indonesia, jadi tingkat kematian karena COVID-19 di Indonesia itu sebesar 8,9%. Waktu itu 8,9% ini angka yang tertinggi di Asia Tenggara. Jadi Indonesia itu tertinggi di Asia Tenggara. Nah, kemudian kan karena bukan hanya di Cina, bukan hanya di Indonesia, tapi di seluruh dunia, sampai WHO itu bilang ini adalah pandemi. Di tanggal yang sama, sekitar 30 Maret 2020, di dunia itu mencatat 693.000 kasus sekian kan. Jadi ada 693.000 kasus yang terjangkit COVID-19. Angka kematiannya itu mencapai 33.000 sekian saat itu. Saat itu juga di Amerika Serikat menduduki peringkat pertama. Jadi di Amerika Serikat itu angka positifnya tertinggi saat itu. Dengan Italia angka kematian yang mortalitasnya tertinggi di dunia. Jadi ini adalah masalah bersama di Indonesia. Di Indonesia, di seluruh dunia, awalnya memang di Cina kan, jadi tapi di seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Nah, lanjut ke slide berikutnya. Ini adalah perkembangan COVID-19. Jadi dari awalnya yang tadi bulan 2020 sekarang sampai 2021 itu masih berkembang. Awalnya dari 2 kasus, terus 1.000, sekarang itu bisa dilihat. Yang sebelah kiri adalah update tanggal 11 Agustus 2021. Yang kanan update 13 Agustus 2021. Kita fokus ke kotak yang warna merah. Di sana ada tulisan kasus konfirmasi, berarti sudah terkonfirmasi, sudah di swab hasilnya positif. Angkanya mencapai 3.740 sekian, 49 sekian. Bayangkan awalnya 1.000, sekarang sudah 3 juta. Nah, angka ini juga meningkat loh, terus meningkat. Awalnya 11 Agustus kan 3 juta lebih ya. Kita lihat ke sebelah kanan tuh 13 Agustus di kotak merah sudah menjadi 3.800 meningkat ya sampai sekarang. Terus angka kematiannya juga kita fokus. Awalnya di angka kematian tanggal 11 itu 112.000 sekian. Di tanggal 13 kasus menjadi 115.000 sekian. Jadi kasusnya itu sampai sekarang masih berkembang, masih ada gitu. Jadi kalau yang masih mau bertanya-tanya, masih ada nggak ya COVID itu masih meningkat nggak ya? Nah, kalau bisa kita lihat dari data itu masih meningkat sampai sekarang. Nah, kemudian yang mau saya share hari ini, kita lihat di grafik bagian bawah. Di bawahnya itu ada grafik, ada kan gambar kanan dan gambar kiri. Ada grafik, namanya grafik batang ya. Grafik batang, masing-masing ada grafik batang warna orange sama biru. Yang orange ini adalah yang perempuan, yang biru adalah laki-laki. Jadi dari kasus yang konfirmasi ini, dari kasus yang mengalami COVID-19 itu dianalisis. Berapa banyak sih yang usianya gitu, usianya ada berapa aja. Nah, yang mau saya share itu adalah
dulu kalau misalnya kita balik lagi ke awal-awal COVID, mungkin pernah dengar kalau misalnya ada tanggapan yang kena COVID itu adalah mereka yang rentan, yang lanjut usia, yang punya penyakit komorbid, jadi misal punya ada sakit hipertensi, sakit diabetes, itu bisa kena COVID gitu kan. Sementara yang usia remaja, usia muda itu imunnya kuat, jadi agak rentan, nggak rentan kena COVID-19. Tapi kalau kita lihat dari grafik ini, baik yang kanan atau yang kiri, itu dua-duanya yang tertinggi adalah di usia muda, justru usia 25 sampai 34 tahun, gitu kan. Nah, kemudian yang kedua yang mau saya sharing adalah kalau awal-awal dulu mungkin juga pernah dengar ada anggapan bahwa anak kecil, anak balita gitu kan, anak masih kecil tuh katanya imun, jadi nggak bisa kena COVID-19. Tapi kita balik lagi ke data, itu menunjukkan itu ada yang paling bawah adalah usia kurang dari 5 tahun. Berarti kan bayi, anak-anak umur 1 tahun sampai yang bawah 5 tahun itu bisa terkena COVID-19 gitu. Jadi saya juga di lapangan kan sekarang klasternya itu klaster keluarga. Jadi maksudnya dalam satu keluarga misalnya ada ayah, ibu, dan anak. Ayahnya karena kerja misalnya harus ketemu orang, harus keluar. Nah, jadi misal bisa aja ada resiko kena COVID-19 kan, pulang ke rumah karena kontak erat dengan istri, dengan anak. Anaknya ini mau usia berapapun, usia balita, remaja gitu masih bisa rentan kena gitu. Nah, jadi yang mau saya sharing hari ini, siapapun sekarang, mau laki-laki, mau perempuan, mau usia muda, usia tua, itu resikonya sama, bisa sama-sama terkena COVID-19. Oke. Yuk lanjut ke selanjutnya. Nah, ini penularannya. Kenapa ya kok bisa sih COVID-19 itu menular gitu? Caranya bagaimana? Jadi penularan COVID-19 itu sekarang dari manusia ke manusia. Ada 3 cara. Ada lewat pertama, droplet saluran pernapasan, kedua kontak erat, dan ketiga menyentuh benda-benda atau permukaan yang ada virus. Nah, jadi yang pertama, droplet saluran pernapasan itu apa sih? Jadi droplet itu adalah percikan. Percikan dari saluran pernapasan, keluar lewat batuk, ngomong, bersin, itu pokoknya dia keluar, ada percikan yang keluar dari saluran pernafasan. Yang kedua, kontak erat, jadi ada jabatan tangan, sentuhan, pokoknya ada misalnya saling tos gitu kan, sentuhan gitu. Nah, yang ketiga, menyentuh benda-benda atau permukaan yang terdapat virusnya. Misalnya, saya sekarang nih, megang meja, megang bolpen gitu kan, saya nggak cuci tangan, saya pegang mata, saya ngucek-ngucek, atau saya makan langsung. Nah, jadi kan kita nggak bisa lihat virusnya itu ada nggak ya di meja, ada nggak ya di bolpen, di gagang pintu, kan kita nggak bisa lihat. Jadi mungkin aja yang saya pegang itu ada virusnya, terus saya pegang, saya langsung makan gitu kan, nggak cuci tangan. Jadi ada kemungkinan dia bisa masuk virusnya ini ke dalam tubuh. Oke, dari ketiga cara penularan ini, katanya menurut penelitian itu yang paling sering itu melalui droplet. Kenapa? Yuk kita lanjut ke next slide-nya. Nah, karena dari penelitian, kan tadi keluarnya bisa lewat bersin, batuk, bicara, gitu kan, keluar tuh droplet percikan. Nah, ini di sebelah kanan tuh ada ilustrasinya, jadi percikannya waktu kita batuk tuh, keluar kan ada percikan-percikan dari saluran pernafasan. Katanya kalau kita bersin, itu ada 40.000 droplet yang keluar. 40.000 loh, banyak kan? Terus batuk ada 3.000, bicara 5 menit aja ada 3.000 droplet. Nah, bayangkan kalau misalnya orang yang sakit, yang ada virusnya, terus dia bersin, terus ada 40.000 droplet, terus dia di dalamnya itu ada virus-virusnya gitu. Nah, ini yang saya mau share, kenapa COVID-19 ini, virus coronavirus ini, kenapa sih penyebarannya cepat? Karena dia dari droplet. Dan tidak butuh perantara. Saya kasih ilustrasi. Kita bandingkan dengan misalnya penyakit yang butuh perantara. Misalnya demam berdarah. Kalau demam berdarah itu adalah contoh penyakit yang butuh perantara. Perantaranya apa? Nyamuk. Jadi kalau misalnya saya sakit demam berdarah, terus kan di dalam tubuh saya ini, di darah saya itu ada virusnya, itu kan kita tahu ya penyebabnya itu virus dengue. Jadi untuk menyebarkan virus dengue ini, kita butuh nyamuk. Nyamuknya itu khusus, nyamuk Aedes aegypti. Jadi nyamuk itu harus gigit saya yang sakit, terus dia bawa virusnya lari-lari ke orang yang lain. Terus dia gigit A misalnya gitu. Si A ini baru kena, baru sakit demam berdarah juga gitu. Jadi butuh nyamuknya gitu. Jadi kalau nyamuknya kita tepok,
ya kan nyamuknya mati nih, ya dia nggak jadi nular gitu kan. Berbeda dengan, jadi selain butuh virus, selain butuh nyamuk, butuh perantara, dan nyamuknya ini harus menggigit lagi gitu kan. Jadi penularannya agak susah. Berbeda dengan kalau coronavirus, beda dengan penyakit yang COVID-19. Dia nggak butuh perantara, dia nggak butuh nyamuk, dia nggak butuh apapun. Dia cukup butuh orang yang sakit itu buka masker, terus dia bersin, yang sakit batuk atau nggak berbicara, keluarlah dropletnya, isi virusnya, terus virusnya tinggal nyebar. Jadi di sini kebayangkan kenapa kok bisa ya penularannya itu cepat banget ya, karena dia lewat droplet dan tidak butuh perantara. Oke, lanjut. Nah, ini gejala klinisnya. Saya mau sharing lagi, awalnya itu kan kalau misalnya kita balik lagi tuh ke awal-awal timbulnya coronavirus, kan kita nggak tahu ya, waktu itu kan masih diteliti-teliti. Dulu edukasinya bilang, pokoknya kalau curiga kena COVID itu gejalanya demam, pokoknya saluran pernafasan, batuk, pilek, sesak gitu kan. Tapi nyatanya sekarang tuh nggak gitu. Kenyataannya sekarang malah gejala-gejala itu bisa aja tidak ada. Jadi gejalanya tuh lebih tidak khas, gejalanya tuh lebih mirip gejala lain, penyakit lain. Bisa aja cuman ada mual tuh, mual, muntah, diare, bisa aja seperti itu, nggak ada dia gejala sesek. Atau mungkin dia tanpa gejala sama sekali, jadi bisa terkena COVID-19. Nah, kemudian lanjut. Nah, ini gejalanya bisa mirip dengan penyakit lain, misalnya di otak, seperti stroke, kejang, misalnya ada ayan, ya seperti kejang ayan gitu, bisa gitu. Kemudian di mata bisa ada konjungtivitis. Konjungtivitis itu dia matanya merah, jadi merah-merah doang, ternyata dia COVID gitu, bisa. Terus intestinal di pencernaan, bisa aja dia diare aja gitu. Jadi diare ternyata gejala COVID. Makanya sebenarnya kalau misalnya ada yang bilang, ini sakit apapun sekarang tuh di-COVID-kan gitu. Sebenarnya enggak juga, karena gejalanya itu sudah tidak khas, gejalanya tuh bisa mirip dengan penyakit lain. Kenapa? Kok bisa sih gejalanya seperti ini? Udah nularnya cepat, gejalanya kok makin macam-macam. Nah, jawabannya ada di next. Jawabannya di slide selanjutnya. Nah, karena ini ada mutasi. Mutasi itu apa sih? Mutasi itu adalah pertahanan diri. Jadi pertahanan diri dari si virus. Kan virusnya sama dong kayak kita, dia kan hidup. Kita juga hidup. Dia nggak mau gampang mati, dia nggak mau gampang dimusnahin, dia tetap mau bertahan hidup kan. Jadi caranya dia dengan bermutasi, dia berkembang, dia belajar, dia beradaptasi. Gimana sih caranya supaya nggak mati gitu? Gimana sih caranya supaya nggak ketahuan? Gimana sih caranya supaya tidak terdeteksi? Makanya dia berubah makin galak gitu loh, makin ganas gitu kan. Jadi dia makin bisa menular gitu. Makanya kita akhir-akhir ini sering dengar varian dari COVID kan, ada alfa, beta, gamma, theta, lambda gitu kan, pokoknya banyak. Yang katanya memang di Indonesia sekarang yang terbanyak sedang ada delta ya, varian delta. Nah, ini tantangan baru nih, mutasi dari virus coronavirus ini tantangan baru untuk kita. Kenapa? Karena adanya mutasi ini menyebabkan adanya peningkatan dari transmisi. Ya dong, jadi lebih nular si virusnya kan, jadi lebih ganas, lebih galak, lebih susah diatur gitu, lebih susah dihilangkan gitu kan. Karena dia menyebabkan penyakitnya makin parah dan diagnosisnya juga makin susah. Kan tadi kan mirip dengan penyakit A, penyakit B gitu kan. Oke, kemudian lanjut ke next sebelah. Nah, ini tantangan dari COVID yang selanjutnya. Ada istilah long COVID. Long COVID ini menurut WHO adalah individu dengan gejala COVID-19 yang menetap setelah 2 minggu sejak awal gejala muncul. Maksudnya apa? Maksudnya misalnya ada orang yang kena COVID, sudah 2 minggu gejalanya ini tetap ada terus sampai kapan ya nggak tahu, karena kan masih diteliti, bervariasi, ada yang sebulan, ada yang 2 minggu, ada yang 2 bulan gitu kan, bervariasi. Dan gejalanya apa? Gejalanya juga bermacam-macam karena sekarang kan ada mutasi. Jadi setiap orang tuh gejalanya nggak sama, jadi menetapnya juga nggak sama, gejalanya nggak sama. Dan menurut penelitian ini, yang mengalami long COVID itu cukup banyak. Kalau kita lihat dari diagram yang di sebelah, itu kan ada dari 100%, ada 63,5% yang mengalami long COVID. Jadi lebih dari setengahnya itu mengalami long COVID. Kalau saya boleh sharing dulu, saya ini penyintas COVID. Saya penyintas COVID waktu itu bulan Januari. Terus saya itu gejala yang dialami yang kelihatan banget tuh adalah anosmia.
Ini kan kelihatan tuh di tabel itu ada anosmia di bawah hidung tersumbat. Itu ada 4,10%. Waktu itu saya positif Januari, terus saya karantina mandiri. Saya karantina di karantina selama 2 minggu. Waktu itu saya di swab, udah negatif nih, terus saya swab 2 kali negatif, jadi udah 2 kali swab PCR ya, udah 2 kali swab PCR tuh negatif semua. Tapi gejala anosmia ini yang saya alami itu tuh tetap terus sampai 3 bulan. Jadi setelah 3 bulan negatif tuh dia masih ada terus selama masa itu saya nggak bisa nyium jadi. Tapi kalau dicek swabnya ya negatif gitu. Jadi saya mengalami long COVID waktu itu. Oke, lanjut. Jadi ini tantangan yang kita hadapi sekarang. Nah, jadi kebayang ya, saya harap setelah pemaparan tadi kebayang gimana sih hebatnya penularan dari COVID-19, terus kasusnya masih meningkat dan masih aktif sampai sekarang, terus kebayang juga penularannya itu gimana cepetnya gitu kan, tantangan untuk mendiagnosis, tantangan untuk melawannya itu kan gimana, ada long COVID, ada mutasi gitu kan, jadi kebayang. Nah, untuk melawan ini, untuk memutuskan rantai penularan dari COVID-19 itu menurut saya sih butuh ya peranan dari remaja. Peranan remaja yang seperti apa sih? Kalau menurut saya itu peranan remaja yang aktif sifatnya. Jadi remaja itu harus aktif untuk apa sih? Untuk update ilmu, update info. Kemudian update juga harus aktif berinovasi, aktif sebagai pelopor. Nah, pertama misalnya update ilmu dan info. Ini menurut saya sih sebagai pelajar ya, sebagai remaja, sebagai ujung tombaknya dari negara gitu kan, sebagai tunas bangsa gitu ke depannya, ya saya merasa sih harusnya kita update ilmu ya, harus rajin baca, harus ya melakukan kewajiban kita gitu kan sebagai remaja, pelajar gitu ya, belajar, update info. Apalagi sekarang kan sejak corona gitu kan semuanya kan berubah, semuanya gampang banget mau update ilmu, info gitu kan, kita nggak harus keluar, kita nggak harus ke perpustakaan, baca buku gitu kan, nggak harus ke sana, cukup pakai internet gitu kan, semuanya sekarang bisa pakai internet, tinggal diketik terus keluar tuh infonya banyak banget gitu kan. Apalagi webinar, nah kegiatan kayak kita sekarang gini kan webinar ini, seminar itu kan dulu kayaknya agak susah ya kalau misalnya harus online, semuanya harus tatap muka. Jadi harus niat banget dari siap-siap gitu kan, harus pergi ke sana gitu kan, harus join. Sekarang kan enggak ya, cuman tinggal join Zoom gitu kan, join aja tinggal dari rumah, bisa tinggal yang penting modal pakai data, ada handphone atau ada laptop, terus kita bisa update ilmu, bisa join. Makanya saya sarankan kalau misalnya itu jadi sering baca gitu kan, sering ikut-ikut webinar gitu. Jadi bagaimana lingkup yang terbatas ini tetap membuat kita tuh berprestasi gitu, tidak membatasi gerak kita untuk belajar, untuk update ilmu. Tujuannya apa sih kita saya mendorong kayak kok kita sebagai pelajar tuh harus update ilmu sih, harus update info gitu kan, kok kita harus tahu banyak hal gitu. Ya tujuannya kita untuk mengedukasi. Jadi saya harapkan kalau saya pribadi saya ingin gimana sih ilmu yang saya dapat, yang sudah saya ketahui, saya bisa share ke orang lain. Selain saya bisa berkembang, saya ingin berguna juga untuk orang lain gitu loh. Jadi saya ingin berguna bagi sekitar saya gitu. Jadi pengetahuan saya itu nggak saya simpan sendiri, pengennya berguna gitu bagi banyak orang. Ya salah satunya kita harus update dulu, kita harus benar, informasi yang kita kasih tahu ini harus benar gitu kan. Jadi kita harus sering baca, kita harus sering cari tahu banyak hal gitu kan. Selain itu, selain edukasi ya kita bisa memerangi hoax gitu kan, karena ya itu kan karena banyak perubahan yang terjadi karena coronavirus ini, kita mau cari informasi itu gampang, kita tinggal pun kadang tuh ada aja yang ngecek kan, misal via WhatsApp gitu kan, ada informasi banyak banget, kadang kita nggak cari, dia tiba-tiba datang sendiri gitu kan. Nah itu kita harus update, kita harus tahu ini benar nggak ya informasinya, ini sesuai nggak sih gitu kan, valid nggak sih. Kalau benar kan kita kasih tahu lagi ke orang sekitar kita, kasih tahu ke keluarga, kasih tahu ke ayah, ibu, ke teman gitu kan, supaya mereka juga terlindungi kan, juga benar informasinya. Tapi kalau salah, kita kan juga berani ngomong kan, oh ini salah nih, ini nggak benar, saya baca dari info ini gitu. Jadi yang nggak menyalahkan sih, jadi kan ada diskusi gitu, kayaknya ini salah deh, saya udah baca ini nggak sesuai gitu kan. Sama kayak misalnya saya share sekarang informasi ini,
kalian dapat sesuatu dari kegiatan kita hari ini kan, webinar hari ini, kalian boleh loh, dan menurut saya sih wajib ya, kalian cross check lagi, kalian cek lagi benar nggak sih ini informasinya dari si Dokter Feli ini, jangan mentang-mentang saya, oh ini kan dokter udah pasti benar, ya nggak juga gitu loh, maksud saya cek aja gitu, nggak apa-apa, bisa aja saya salah gitu kan, saya juga bilang tadi kan informasi ini dinamis gitu, bisa aja saya nggak update gitu kan, boleh aja dicek gitu, benar nggak sih, kalau benar ya disebarkan gitu loh. Nah, setelah kalian dapatkan ilmunya, kalian tuang tuh ilmunya ke ide atau konsep supaya lebih bisa berinovasi. Nah, cara menyebarkan ilmu ini tuh nggak harus webinar seperti sekarang gitu kan. Bisa aja tuang ke hobi, misalnya kalian hobi gambar, hobi nulis gitu kan. Bikin aja gambaran atau tulisan gitu, nanti upload ke, sekarang kan gampang ya pakai internet, sosial media, ke Instagram, kemana, ke Twitter gitu kan. Jadi kalian bisa share informasi yang kalian dapat. Atau lagi sekarang sosial media kan ada TikTok, ya Instagram, bisa bikin video edukasi gitu kan. Bikin aja video edukasi yang bisa mendidik gitu, bisa mendidik. Karena ada sosial media ini kan orang yang kita temui di sosial media itu kan banyak, beragam. Umurnya nggak sama, pendidikannya juga nggak sama. Jadi mungkin pasti ada sih menurut saya orang yang butuh pengetahuan dari kita walaupun sederhana gitu. Nah, yang terakhir itu menurut saya peran aktif dari remaja itu butuh sebagai sosok pelopor. Jadi sebagai cerminan. Cerminan sebagai apa sih? Jadi teladan dia. Remaja itu kita butuh sebagai sosok teladan yang misalnya taat protokol kesehatan gitu kan. Mau mendukung program vaksin gitu. Misal ada kalian ingat nih, misal mau diajak temennya buat nongkrong, kan ingat tuh ada 5M itu kan nggak boleh, menjauhi kerumunan ya, menghindari kerumunan gitu kan, nggak boleh. Terus kalian langsung ingat, langsung bilang ya, menolak gitu kan, menolaknya tapi jangan kasar ya, jangan kasar, menolaknya halus gitu, mengingatkan gitu, sama-sama mengingatkan. Ya, kita nggak boleh nih kumpul-kumpul, kita harus protokol kesehatan gitu, jangan ditolak kasar, jangan dimarahin gitu kan, nanti kalian nggak punya teman malah kan gara-gara corona ini gitu kan. Jadi kita edukasi, kita tetap mengingatkan gitu, tapi kita sendiri juga harus sadar, kita juga harus taat gitu, supaya orang lain juga bisa ngikutin kita gitu. Jadi kegiatan yang protokol kesehatan, vaksin walaupun kecil itu dampaknya sebenarnya besar buat negara, buat lingkungan sekitar gitu kan. Oke. Yuk, jadi semoga kebayang ya peranan remaja itu penting loh. Jadi mereka harus aktif dan mereka juga sebenarnya memiliki peranan yang penting buat di sekitar mereka. Oke, lanjut. Nah, ini kan tadi saya udah bilang langkah pengendalian COVID itu dengan protokol kesehatan. Jadi saya sekarang juga mau mengedukasi nih protokol kesehatan itu apa gitu kan. Pasti kalian udah bosen sih dengar ini gitu kan. Ini tuh 5M gitu kan. Ya itu saya selalu ini bilang tuh, saya caps lock, selalu, jadi selalu memakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan, mengurangi mobilisasi, menghindari kerumunan. Nah, saya mau kasih tahu di sini tuh kenapa sih langkah kecil ini berdampak besar. Saya lihat deh 3 poin yang di awal, yang di atas ini, selalu pakai masker, selalu menjaga jarak, selalu mencuci tangan. Kalau misalnya kita balik lagi ke slide yang awal saya tadi, gimana sih penyebaran dari virus corona ini? Cuma ada dari tiga cara kan tadi. Kalau kita pakai masker, kita bisa terhindar dari droplet. Kalau kita menjaga jarak, kita bisa menghindari sentuhan, kita bisa menghindari jabatan tangan kan. Kalau yang ketiga, kita mencuci tangan, yaitu tadi, kalau misalnya tadi saya menyentuh meja gitu kan, menyentuh benda-benda yang kemungkinan ada virusnya, itu kita kalau cuci tangan kan nggak terkena. Jadi langkah sederhana ini bisa mencegah dari penyebaran COVID-19 gitu loh. Oke, lanjut. Nah, ini saya mau sharing juga cara memakai masker yang benar. Yang benar itu adalah yang sebelah kiri, yang paling pojok, yang ada centang hijaunya. Jadi kalau mau pakai masker itu harus tutup dari hidung, mulut sampai ke dagu, itu ditutup semua. Cara pakainya sekarang itu kan ada pengoptimalan masker ganda. Jadi kita harus ketat tuh tutupnya, kanan kiri nggak boleh ada celah. Jadi kalau kita pakai masker yang kawat hidung, yang ada kawat hidungnya tuh, biasanya kan masker medis. Makanya masker medisnya tuh dipakai di dalam, karena ada kawat hidungnya. Kemudian di luar di double lagi pakai masker kain.
Tujuannya apa? Supaya dia ketat nih, nggak ada celah-celahnya di kanan kiri sama atas yang bawah tuh nggak ada. Kenapa sih pakai masker tuh penting? Nah, saya mau sharing lagi. Karena kalau misalnya kita ingat tadi saya bilang di awal, ada 3 cara penyebaran virus corona dari manusia ke manusia. Salah satunya yang paling sering kan droplet. Tadi kan udah ada penelitian juga droplet kalau misalnya kita batuk berapa banyak yang keluar gitu kan. Makanya pakai masker ini penting banget gitu karena bisa mencegah adanya droplet tadi. Terus ada penelitian juga nih di sebelah kanan tuh ada tulisan resiko penularan. Ini ada sebuah penelitian. Itu kan ada 2 orang ya, gambar orang. Yang kiri yang ada hijau-hijaunya itu orangnya sakit. Jadi dia ceritanya dikelilingi virus. Yang kanan yang putih aja itu dia orangnya sehat, nggak ada virus gitu. Kalau misalnya ada dia bikin ilustrasi nih si penelitiannya. Kalau orang sakit nggak pakai masker, ketemu sama orang yang sehat, dua-duanya nggak pakai masker. Resiko penularannya itu 100%. Jadi orang yang sakit pasti akan menularkan ke orang yang sehat. Nah, itu ilustrasi pertama. Kalau yang kedua, orang yang sakit dia nggak pakai masker, tapi orang yang sehat yang pakai masker. Resiko penularannya 70%. Jadi orang yang sehat ini, walaupun dia udah pakai masker, dia tetap bisa kena. Malah resikonya masih tinggi, 70% gitu kan. Ilustrasi yang ketiga, kalau misalnya orang yang sakit dia pakai masker, tapi orang yang sehat yang nggak pakai masker gitu, ya resiko penularan juga masih tinggi, masih 5% gitu kan. Jadi orang yang sakit ini masih akan mungkin kena 5% gitu. Nah, yang terakhir, ilustrasi yang terakhir itu kalau misalnya dua-duanya pakai masker, mau yang sehat, mau yang sakit, itu pakai masker, resiko penularannya tergolong rendah, 1,5%. Makanya dari sini kesimpulannya saya mau sharing kalau pakai masker itu penting, karena tadi penularannya lewat droplet. Kalian saya harapkan ngerti tadi gimana sih kok bisa dropletnya gitu, kita takut banget gitu kan sama droplet gitu. Yang kedua, baik yang sehat maupun yang sakit, dua-duanya harus pakai masker, karena dari penelitian itu ada resiko penularannya menurun jadi 1,5%. Ketiga, karena kita nggak tahu, tadi kan saya bilang kan kalau ada mutasi, bisa aja yang kena sakit ini, orang yang sakit ini itu tidak bergejala. Jadi kita nggak tahu dia sakit tapi dia nggak bergejala gitu. Jadi lebih baik, kan nggak mungkin kita mau swab semua orang kan kalau dia nggak bergejala. Jadi lebih baik kita pakai masker dua-duanya, mau sehat mau sakit, karena kita nggak tahu dia mungkin sehat, dia mungkin sakit tapi nggak bergejala gitu. Jadi lebih baik semuanya pakai masker. Nah, yang mau saya sharing lagi di sini, pernah dengar nggak kalian mungkin ada yang sakit tapi dia bilang saya sakit, saya kena COVID-19 loh, tapi kok aneh ya gitu. Terus kita nanya anehnya kenapa? Aneh loh, saya pakai, padahal saya udah protokol kesehatan banget, saya udah pakai masker, tapi kok bisa tetap kena gitu. Saya pakai maskernya pas sampai ngap gitu kan, sampai pokoknya nggak ada celah, tapi kok masih bisa kena. Nah ini jawabannya, mungkin dia itu yang di 70% ini loh, yang kalau dia orang sehat, dia pakai masker, dia ketat pakai maskernya. Tapi mungkin dia kerja, dia harus ketemu orang lain gitu kan. Mungkin orang yang dia temui ini adalah orang yang sakit, yang mungkin tidak bergejala tadi kan, yang nggak pakai masker. Makanya ada kemungkinan dia orang sehat, dia taat protokol, tapi orang yang dia temui ini nggak pakai masker. Jadi resiko penularan ke dia adalah 70%. Makanya di titik ini kalau misalnya kita ketemu orang, mulai sekarang tuh kita harus ketat, pokoknya kita nggak mau lepas masker, mau orang yang kita kenal, mau itu teman baik kita, mau pacar kita, pokoknya mau siapapun, saya sarankan ya jangan lepas masker karena resiko penularannya itu 70% gitu. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian langkah pencegahan selanjutnya itu ada 3T. Ini T yang pertama adalah tes, telusur, kemudian tindak lanjut. Tes ini apa? Tes ini tujuannya untuk mengetahui apakah seseorang terinfeksi COVID-19. Di tesnya saat kapan sih? Saat orang tersebut mengalami gejala COVID-19. Atau orang tersebut nggak punya gejala, tapi dia ada riwayat kontak dengan orang yang sakit. Jadi harus di-swab. Swabnya di tesnya pakai apa? Sementara di Indonesia itu swab antigen dan atau swab PCR. Kemudian yang kedua itu T-nya telusur. Jadi melacak orang-orang yang terinfeksi virus dan orang yang kontak dengan orang yang terinfeksi. Misal dalam satu keluarga, tadi kan bisa ada ayah, ibu, sama anaknya. Misal ayahnya harus kerja, jadi harus keluar-keluar, terus sakit ya kan. Jadi kita juga tetap harus ngecek nih,
istrinya sama anaknya mungkin nggak ya, karena dia orang yang kontaknya erat lagi kan, serumah, tinggal bareng, makan bareng, ngobrol gitu kan, jadi tetap harus dites walaupun nggak ada gejala nih, misalnya istrinya nggak ada gejala, anaknya nggak ada gejala, tetap harus dites. Kemudian yang ketiga itu adalah tindak lanjut. Jadi ini misalnya orang udah positif, kita bergejala, misal bergejala pokoknya udah positif, kita harus dirawat, harus diobati gitu. Nah, peran dari pelajar, dari remaja itu di 3T ini juga harus berperan aktif. Jadi misalnya kalian tahu ada orang yang kayaknya gejala COVID nih gitu, atau enggak dia ada resiko kontak gitu kan, kita harus dorong, harus motivasi gitu. Kita harus motivasi, yuk dicek yuk gitu kan, kayaknya mungkin loh, mungkin aja ada resiko kena soalnya gitu kan, kita harus motivasi gitu, motivasi supaya dia mau cek benar atau enggak. Kadang kan orang takut ya soalnya nanti kalau beneran COVID gimana gitu kan, ya pokoknya kita edukasi gitu, kita harus membimbing orang tersebut, harus kita support gitu. Ya lebih baik diobati loh, lebih baik kita tahu loh daripada nggak tahu terus kita nggak diobatin gitu kan. Kalau orang sakit kan harusnya diobatin gitu. Nah begitu juga waktu dia misalnya udah positif nih, udah terkonfirmasi, ya kan dia kan butuh perawatan, nanti nggak mau lah, takut di rumah sakit nanti apa, takut disuntik lah, takut apa gitu. Ya kita juga harus support gitu. Nggak loh, jangan kayak gitu, kita kan kamu harus sembuh gitu, orang sakit tuh harus diobatin supaya sembuh gitu, kita support secara emosional. Memang kalau kita karantina atau isolasi itu nggak enak rasanya. Gimana ya, kalau pengalaman saya pribadi, dulu saya walaupun di karantina itu juga nggak enak rasanya, karena waktu itu sakitnya, saya nggak pernah mengalami sakit yang seperti itu, kemudian ada anosmia kan, gejalanya juga aneh gitu kan, saya juga kayak cium itu kayak, gimana ya, bisa nggak ya ini penciumannya nanti balik lagi, apalagi kalau misalnya kita nggak diperhatikan sama orang sekitar kan, misalnya teman, pacar, keluarga gitu nggak ada yang support kan, gimana ya ini bisa sembuh atau enggak gitu, jadi kan stres, kepikiran sendiri. Nah kita sebagai remaja gini kan, apalagi udah tahu kita harus support, gimana sih kalau misalnya orangnya sakit itu kita bisa, mungkin kan sekarang gampang telepon, video call gitu kan, supaya dia bisa sembuh gitu, supaya dia semangat untuk sembuh. Oke, lanjut. Nah, ini herd immunity. Ini mungkin adalah istilah baru yang baru dikenal kalau misalnya ada vaksin ya, sejak vaksin itu sejak vaksin itu populer ya. Jadi herd immunity itu ada kekebalan kelompok yang hanya bisa didapatkan dari vaksin. Vaksin itu adalah produk atau zat biologi berisi antigen. Antigen ini apa? Adalah zat yang dapat merangsang sistem imun tubuh. Jadi antigennya akan dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Caranya seperti apa? Kalau di Indonesia sekarang disuntikkan, diharapkan akan ada kekebalan tubuh manusia. Nah, kok bisa sih si vaksin ini menyebabkan herd immunity, kekebalan kelompok? Nah, ini adalah ilustrasinya. Jadi yang sebelah kiri, yang merah-merah ini adalah mereka yang nggak ada kekebalan kelompok, mereka yang nggak divaksin. Yang sebelah kanan yang lebih banyak hijaunya yang divaksin, ada kekebalan kelompok. Kita lihat tuh, kalau yang di tengah kan ada yang merah, dia orang yang sakit. Orang yang sakit ini kalau misalnya sekitarnya nggak ada yang kebal, nggak ada yang imun, dia gampang banget tuh kena menularkan kanan kiri. Jadi dari dia nularin ke A ke B gitu kan, dari 1 ke 3 ke 9 gitu kan. Jadi gampang banget karena nggak ada yang imun, nggak ada yang kuat gitu. Semuanya gampang banget sakit. Berbeda kalau misalnya sebelah kanan yang divaksin, ada yang sakit, jadi dia nggak bisa jadi misalnya dia ada yang sakit, dia nggak gampang banget nyebarin ke yang sekitarnya, karena di sekitarnya itu ada yang sudah imun, sudah divaksin gitu, sudah kebal gitu. Pasti ada kemungkinan dia menyebarkan ke yang lain, misalnya dia yang belum divaksin, atau misalnya dia sudah divaksin tapi imunnya lagi turun, misalnya lagi sakit gitu kan, jadi bisa ada resiko kena, tapi tidak sebanyak yang kalau nggak divaksin sama sekali. Nah, sekali lagi, apapun yang kita lakukan saat ini itu kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Begitu juga dengan vaksin. Kita sudah imun, kita melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kok bisa? Nah, ini kita lihat di gambar yang hijau, di gambar ini ada yang hijau, merah, sama abu-abu ya. Yang orang abu-abu ini adalah orang-orang yang rentah, yang belum bisa divaksin. Jadi mereka juga terlindungi karena orang di sekitar mereka sudah kuat,
nggak terinfeksi gitu. Jadi mereka walaupun belum divaksin juga resiko penularannya tuh ke mereka juga rendah gitu. Kok bisa ya? Orangnya siapa aja sih yang belum bisa divaksin? Nah, lanjut ke sebelah, ke slide sebelah. Nah, ini adalah orang yang alergi dari komponen vaksin, jadi dia nggak bisa divaksin. Terus kemudian penyakit autoimun, jadi misal ada penyakit lupus, kalau pernah dengar. Kemudian infeksi batuk, infeksi akut, ya jelas ya, misal lagi batuk, pilek, demam gitu kan, ya ditunda. Vaksinnya ditunda, harus sembuh dulu baru boleh divaksin. Kemudian individu dengan imunosupresan, misalnya ada kanker, kemoterapi. Nah, mereka ini yang harus kita lindungi. Jadi di sekitar mereka itu sehat. Dia orang-orang yang tadi loh, yang masih warna abu-abu. Oke, saya tahir kayaknya. Nah, ini take home message-nya, pesannya gitu kan. Cara terbaik untuk mengakhiri pandemi COVID-19 itu yaitu bersama-sama didukung dengan adanya peran aktif dari remaja, mampu mendorong adanya penerapan protokol kesehatan 5M tadi, mendukung pelaksanaan 3T dan menyukseskan program vaksinasi. Di mana ketiga hal ini harus dilakukan secara disiplin, kompak, dan konsisten. Oke, next-nya ini daftar pustaka ya. Ini daftar pustaka saya. Tadi kan seperti yang saya bilang, semua hal yang kita dapatkan itu harus di cross check, harus dicek lagi benar atau enggak. Kalau misalnya mau baca, ini daftar pustaka yang saya ambil dalam menyusun slide ini. Kalau mau slide saya boleh, sudah saya berikan ke panitia. Oke, demikian presentasi saya. Terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Semoga sharing hari ini bermanfaat. Ya, baik. Terima kasih Dr. Iren yang sudah menyampaikan materinya. Materi yang disampaikan luar biasa ya, Dok. Mengenai semoga bermanfaat ya. Iya, amin. Sangat bermanfaat sekali, Dok, bagi kita semua di kalangan remaja pastinya, Dok. Karena masih banyak yang abai, terutama terkadang saya sendiri abai mengenai prokes, Dok. Ya. Baik, sebelum kita ke sesi diskusi ini bareng narasumber kita yang sangat luar biasa dan pastinya banyak sekali pertanyaan mengenai COVID-19 ini ya, Dok ya. Nah, kita akan tes jargon dulu nih buat semua peserta biar semangat lagi nih dalam talk show pagi hari ini. Baik, ketika saya bilang preventif COVID, semuanya jawab jangan lelah, Jangan terserah. Virus corona belum menyerang, tetap patuhi prokes 5M. Boleh semuanya nyalakan mikrofonnya ya, kita tes jargon bareng-bareng ya. preventif COVID. Jangan lelah, jangan terserah. Virus 5M. Patuhi prokes 5M. Ya, luar biasa ya, masih pada semangat sekali. Baik, di sini sudah ada masuk beberapa pertanyaan, ya Kang ya. Oke, ya kebetulan di sini juga udah masuk beberapa pertanyaan. Mungkin ya, kebetulan sekarang masuk ke sesi diskusi mungkin, Dok. Ada penanya yang pertama, izin bertanya Dok dari Devi Resa, apa perbedaan vaksin Sinovac dan AstraZeneca? Dan bagaimana mengedukasi orang-orang yang gimana divaksin karena udah takut duluan, ngelihat berita yang aneh-aneh karena setelah divaksin ada yang sampai lumpuh gitu, Dok, katanya. Oke, tadi yang nanya Devi ya. Makasih atas pertanyaannya. Ini saya coba jawab ya. Perbedaan vaksin antara Sinovac dan AstraZeneca. Jadi itu AstraZeneca dan Sinovac itu adalah merek vaksin. Di Indonesia setahu saya sekitar akan ada 7 merek vaksin yang masuk ke Indonesia. Perbedaannya apa? Ya jadi pertama dari segi merek itu beda. Kedua, pembuatannya beda. Cara pembuatannya beda. Teknologi yang dibikin beda. Orang yang buat pun beda. Misalnya dari negara A, negara B, negara C itu beda. Mereka sama-sama buat vaksin, jadi berbeda-beda. Jadi yang beda itu apa? Komponennya. Jadi misalnya dia menggunakan teknologi A, yang si B menggunakan teknologi B gitu. Jadi beda teknologi yang digunakan gitu. Terus tadi gimana caranya? Tapi tujuan dari vaksin itu sama loh. Tujuannya pokoknya mereka beda, teknologi yang digunakan beda, tapi tujuannya satu, memberikan kekebalan tubuh untuk manusia. Kemudian tadi gimana caranya kita mau mengedukasi orang supaya mau divaksin, padahal tadi bisa sampai ada yang lumpuh ya.
kita harus bilang segala tindakan yang kita lakukan itu adalah ada konsekuensinya, ada sebab, ada akibat. Mau apapun, mau tindakan medis cuma disuntik vitamin, cuma dikasih obat tablet, cuma dikasih obat sirup, semuanya ada risiko. Jadi kita harus bilang resikonya apa, tapi manfaat yang didapatkan itu apa. Biarkan mereka berpikir apakah manfaat yang didapatkan itu lebih banyak daripada resikonya. Jadi resikonya itu mungkin tadi bilang ada yang, kan kalau resiko yang saya ketahui itu ada yang dibilang KIPI. Jadi itu kejadian ikutan pasca imunisasi. Jadi dia setelah disuntik ada kejadian ini. Biasanya demam, pegel-pegel di lokasi penyuntikan gitu kan. Nah, biasanya ini timbul gitu. Jadi sebenarnya itu adalah respon tubuh yang terhadap vaksin itu gitu loh. Jadi kita harus kasih tahu nanti bisa ada gini loh, bisa ada gitu. Nah, kemudian kita juga harus ketat nih waktu sebelum dia divaksin itu. Tadi kan ada orang-orang yang nggak bisa divaksin. Mungkin nggak sih orang yang kena tadi yang misalnya yang lumpuh tadi itu, mungkin nggak sih dia adalah termasuk orang yang vaksinnya harus ditunda gitu. Kita harus cek lagi apakah ada alergi dari vaksin ini atau ada penyakit akut tadi kan jadi batuk, pilek gitu. Terus kita juga harus edukasi, bilang pokoknya sebelum divaksin itu harus sehat, harus tidur yang cukup, harus makan. Setelahnya juga harus makan, harus tidur yang cukup, harus istirahat gitu. Jadi menurut saya kita harus kasih tahu sebab dan akibat, kita harus kasih tahu manfaatnya, dan kita juga harus kasih tahu solusinya. Kalau timbul tadi demam, timbul ini kita harus kemana gitu. Dan kita juga harus kasih tahu siapa sih yang beresiko terkena efek ini gitu kan. Kita bawa ke dokternya misalnya gitu kan, misalnya dia ada penyakit jantung, boleh nggak ya di vaksin, ya kita konsultasi ke dokter spesialis jantung gitu. Jadi kita resiko tetap ada, tapi kan kita bisa meminimalisir gitu. Yang kuncinya sih edukasi. Ya, makanya kita harus lebih mempunyai pengetahuan lebih untuk memberitahu ke orang lain gitu. Semoga menjawab ya. Ya dok, terima kasih. Ya, untuk jawabannya tadi mungkin dari AstraZeneca dan Sinovac itu sendiri itu perbedaannya dari merek vaksinnya. Dan dari segi mereknya pun beda, pembuatannya beda. Lalu cara pembuatannya juga beda dan sama-sama memiliki dua komponen teknologi yang berbeda ya dok ya. Nah, tujuan dari kedua ini, tujuannya tetap satu. Nah, tetap untuk meningkatkan sistem daya tubuh kita. Nah, terus untuk resikonya sendiri kita harus bisa memberikan edukasi nih kepada yang mau divaksin, edukasi sebab akibatnya apa, lalu manfaatnya seperti apa. Karena nanti biasanya setelah penyuntikan itu kan pasti ada respon dari tubuh, bisa pegal-pegal, bisa juga demam, seperti itu ya dok ya. Untuk tadi penanya, siapa tadi Kang? Dari Teh Devi. Dari Teh Devi, Resa. Ya, mungkin sudah terjawab ya untuk pertanyaannya. Sudah cukup, Kak. Ya, dok, terima kasih. Iya, terima kasih. Oke, sekarang lanjut ke pertanyaan yang kedua, dok. Ada dari Teh Yani Indriani. Izin bertanya, saya Yani Indriani dari D3 LPL UBK. Mungkin untuk pertanyaannya ini mau speak up, Teh, atau gimana? Apakah Teh Yani ada di forum? Di chat selanjutnya Mas, tadi ke enter. Oh iya. Oke, untuk pertanyaannya apa penyebab Indonesia menjadi kasus harian kematian terbanyak di Indonesia dan bagaimana cara penularan COVID ke binatang seperti kasus di Kebun Binatang Ragunan Jakarta? Seperti itu dok untuk pertanyaannya. Oke, saya coba jawab ya. Tadi kenapa kasus di Indonesia itu banyak banget? Maaf, di dunia bukan di Indonesia. Oh, di dunia. Kenapa? Ya, karena tadi seperti yang saya udah jelaskan, penularannya itu gampang sekali. Hanya pakai droplet, nggak butuh perantara, cukup orangnya sakit, batuk, bersin, ngomong, nggak pakai masker kan, virusnya gampang banget nyebar gitu. Terus, terus kan jadi semua orang harus taat kan protokol kesehatan. Kenapa mungkin aja di sebagian kita itu nggak taat, masih nggak taat protokol kesehatan, terus jadi masih gampang virusnya nyebar. Kemudian kan kalau ada herd immunity, tadi kan herd immunity itu harus dicapai dengan
vaksin, tapi vaksinnya kan nggak bisa dari satu Indonesia, misalnya gitu, satu negara cuma 10 orang yang divaksin, paling nggak kan setengahnya gitu. Jadi kita masih belum mencapai titik itu gitu. Ketiga, itu kan alasan ketiga. Keempat, ya karena virusnya bermutasi gitu. Jadi makin sulit dihadapi nih si virus corona karena dia juga bermutasi gitu loh. Jadi tantangan untuk menghadapi coronavirus ini masih banyak gitu loh. Terus ya itu kalau menurut saya sih alasannya, jadi semua orang harus ketat gitu, harus sadar, harus bisa melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Kemudian yang kedua tadi pertanyaannya kenapa dia bisa menyebar ke hewan ya, hewan. Ini sebenarnya adalah baru ya, kejadian yang baru ditemukan. Makanya saya tadi bilang coronavirus ini dinamis sifatnya. Jadi awalnya cuma ke manusia, sekarang udah bisa ke hewan juga. Penularan pastinya itu saya nggak tahu gimana, karena sekarang kan masih diteliti. Semua hal tentang coronavirus ini masih diteliti. Mau tahu pastinya itu belum ada jawabannya, itu gimana dia bisa terkena. Tapi ya sekarang mungkin dia zoonosis ya, jadi dari hewan ke manusia, manusia ke manusia gitu, bisa saling menular. Mungkin sih sekarang ya masih melalui droplet, jadi intinya virusnya itu gimana sih bisa nyebar ke hewan itu ya mungkin via droplet, jadi virusnya masuk ke hewan itu. Tapi kalau pastinya gimana ya saya juga nggak tahu, karena masih diteliti. Oke, semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih dok. Mungkin untuk jawabannya saya perjelas lagi ya. Mungkin penyebarannya itu gampang sekali ya dok ya, melalui droplet, dan virusnya tuh gampang sekali bermutasi ya. Nah mungkin dari kitanya sendiri harus tetap sadar, tetap melindungi diri sendiri dan orang lain ya dok ya, seperti itu. Ya mungkin dari penanya sudah terjawab ya. Cukup terjawab. Oke, kita lanjut dok untuk pertanyaan selanjutnya dari Mursalina. Apa alasan penyintas COVID-19 baru bisa vaksin setelah 3 bulan? Apakah karena ada risiko tertentu atau efek samping yang serius? Seperti itu dok. Oke, saya coba jawab ya. Kita harus ingat lagi, jawabannya kita harus ingat lagi tujuan kita vaksin. Jadi saya bilang kan tadi, semua hal yang kita lakukan di sini, pencegahan yang kita lakukan itu untuk melindungi diri sendiri dan melindungi orang lain. Jadi kenapa sih kita bisa positif kok nggak bisa langsung disuntik, ada efek samping ya segala macam. Kalau saya jawab tuh enggak efek samping gimana, jadi misalnya disuntik terus jadi sakit, itu enggak. Karena kita harus melindungi orang lain. Jawabannya kita harus melindungi orang lain. Jadi kalau misalnya dia habis sakit nih, berarti kan dia imunnya lagi tinggi karena dia udah bisa bertahan melewati COVID itu kan, dia sudah bertahan. Jadi badannya ini udah imun gitu, udah pernah kena COVID, jadi badannya udah ada imun, udah ada antibody gitu kan, udah bisa melawan dari infeksi dari coronavirus gitu. Jadi jawabannya adalah untuk prioritas untuk orang lain yang belum pernah sakit, yang masih rentan, yang masih ya dia butuh perlindungan gitu loh. Sementara kalau yang sudah pernah sakit tuh dia udah ada perlindungan pribadi di badannya. Makanya kalau misalnya kita cek darah nih, cek antibody itu dia biasanya tuh tinggi gitu loh. Jadi dianggap orang tersebut belum diprioritaskan untuk vaksin. Yang diprioritaskan adalah mereka yang belum vaksin ya dan belum terkena COVID-19. Makanya diundur 3 bulan supaya orang lain dulu yang bisa dapat vaksinnya. Jadi orang lain bisa dapat perlindungan gitu. Ya, baik, seperti itu ya. Jadi kita harus melindungi diri sendiri, melindungi orang lain. Kalau memang imunnya sudah tinggi, sudah cukup baik, itu berarti sudah bisa melawan si virusnya itu ya dok ya. Dan untuk prioritas juga membutuhkan perlindungan. Nah, baik, untuk penanya mungkin sudah terjawab. Oke, kayaknya sudah terjawab. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang masuk nih dok. Wah, kayaknya nih peserta pada semangat dok. Yang Kang, mau tanya on mic boleh? Oh iya, silakan deh.
Selamat pagi, Dok. Saya Mimin dari RPLD 3 UBK. Mau tanya, kenapa efek samping vaksin Moderna sekarang itu lebih berasa banget di kebanyakan nakes yang sudah vaksin. Banyak teman saya jadi seperti gejala tifus sesudah divaksin Moderna. Apa itu karena daya tahan tubuhnya atau karena vaksin ya jangka jeda dari vaksin yang terakhir itu terlalu jauh, karena kan kalau nakes sekitar Januarian ya waktu itu. Begitu, Dok. Kenapa ya, Dok ya? Terima kasih. Iya, selamat pagi Mimin ya. Tadi saya coba Iya, Dok. Iya. Ya. Kenapa? Jadi efek samping dari vaksin itu kerasa banget gitu ya. Karena berbeda dengan yang Sinovac, berbeda dengan yang AstraZeneca. Ya karena kan tadi jenis vaksinnya kan juga beda, teknologi yang dipakai kan juga berbeda, komposisinya juga pasti berbeda gitu kan. Kemudian berhubungan nggak sih dia gejalanya ini setelah divaksin itu dengan sistem imunnya gitu kan? Kalau setahu saya tuh nggak berhubungan gitu loh, karena ya ini kan reaksi tubuh manusia. Jadi orang per orang, pribadi-pribadi itu beda. Ada yang kalau tadi kan di sana ada yang demam ya. Kalau dari di sini sih ada yang nggak demam, ada yang nggak ngerasain apapun, ada yang ngerasa tangannya sakit banget. Karena itu bukan berhubungan dengan sistem imunnya, tapi berhubungan dengan bagaimana sih responnya orang pribadi itu menanggapi virusnya yang masuk gitu. Jadi responnya berbeda-beda. Mungkin di sana responnya ya seperti itu, jadi sakit banget, pegel banget gitu. Jadi karena berbeda respon aja, berbeda bagaimana tanggapan tubuh seseorang menanggapi dari adanya efek dari vaksin gitu. Udah ya. Ya, baik Dok. Terima kasih Dok. Nah, bagaimana mungkin untuk sudah terjawab? Jelas. Makasih ya, Dok ya. Ya, sama-sama. Ya, mungkin untuk satu pertanyaan lagi ya. Saya Pak, boleh bertanya? On mic, boleh nggak? Ya, boleh. Silakan. Mohon maaf, sebelumnya saya Iza Sofiana, izin bertanya ya Dok. Kalau kita mau vaksin itu kan ada beberapa kalangan yang mewajibkan untuk swab atau hanya suhu atau tensi saja sudah cukup atau nggak usah pakai swab pun boleh. Dan di daerah saya tuh apabila ada yang terkonfirmasi COVID, itu kan yang bersangkutan tuh harus isolasi juga selama 14 hari. Nah, masalahnya pasien yang positif ini kadang-kadang dikucilkan, terus kehilangan pekerjaan dan tekanan psikis karena banyak berita-berita COVID yang dikatakan berlebihan kayak gitulah, Dok. Nah, itu bagaimana tanggapan dokter sendiri? Terima kasih. Selamat pagi Iza, ya terima kasih atas pertanyaannya. Lebih ke tanggapan ya, tanggapan saya bagaimana? Ya saya menyayangkan sekali ya, ternyata masih ada kejadian seperti ini. Padahal kan di sekitarnya pasti ada kan orang yang berpendidikan, apalagi ada yang tenaga kesehatan juga pasti ada di sana. Kemudian pasti banyak remaja yang di sana, remaja muda kan di sana sekitarnya yang tinggal di sana kan. Saya rasa sih ini butuhnya peranan remaja kan. Bagaimana mungkin di sana kurang pengetahuan aja, kurang edukasi, kurang disosialisasikan. Seharusnya nggak dikucilkan sih, karena penyakit itu kan bisa sembuh gitu loh, bisa nggak menular, yang penting orangnya diisolasi. Apalagi tadi kan ada yang 3T, kita juga harus support orangnya itu supaya sembuhnya gimana. Kalau saya bilang di sini sih lebih ke peran ya, peran kita bagaimana kita sebagai seorang, misalnya saya seorang dokter, tapi saya juga kan seorang manusia, seorang yang sosial. Jadi saya juga tetap harus mensupport orang di sekitar saya, misalnya sakit gitu kan, saya support gimana supaya dia nggak stres, ya jangan sampai kita dikucilkan. Boleh sih takut, saya merasa orang yang mengucilkan itu adalah orang yang takut, yang informasinya belum jelas gitu. Informasi tentang COVID-nya ini belum jelas, jadi dia takutnya over takut gitu, terlalu takut gitu. Jadi kita boleh takut, kita boleh melindungi diri sendiri ya, tapi kan tetap seperti yang saya bilang tadi kan, kita boleh melindungi diri sendiri, kita boleh tegur orang lain, kita edukasi orang lain, tapi kan
hubungan kita dengan orang tersebut kan nggak hilang gitu. Saya rasa tindakannya itu yang paling tepat ya edukasi. Kita harus support, kita harus kasih tahu ke orang. Nggak seperti itu loh, takutnya nggak baik loh kita memutuskan hubungan persaudaraan gitu, hubungan teman gitu kan. Jadi ya edukasi sih yang paling penting menurut saya. Gimana? Sama Setuju ini, nggak? Dok. Ya, terima kasih, Dok. Sama kalau kita mau vaksin itu kan beberapa kalangan mewajibkan swab, tapi ada juga yang cuma suhu sama tensi, itu yang benar bagaimana ya, Dok? Sebenarnya kan vaksin di setiap tempat itu kan berbeda, ada kebijakan masing-masing. Harusnya memang untuk tahu kan tadi kan yang ada yang slide saya terakhir itu adalah mereka yang harus ditunda vaksinnya adalah yang ada infeksi akut. Jadi nggak ada batuk, nggak ada pilek, nggak ada demam gitu. Sementara COVID-19 ini kita kan ada gejala yang tidak bergejala kan. Harusnya memang di swab gitu kan. Jadi untuk memastikan aja benar nggak sih orang ini dia nggak bergejala tapi dia nggak sakit juga gitu. Ternyata nggak sakit gitu. Sebaiknya sih di swab. Tapi kan swab itu mahal. Jadi kan alternatifnya adalah yang lain ya dicek dengan ketat suhunya benar nggak nih gejalanya di anamnesis kan di anamnesis tuh ditanya lebih detail gitu. Ya kita harapkan makanya waktu ditanya detail tuh kita jujur. Benar nggak sih di sekitar kita nggak ada yang kontak? Benar nggak sih kita dalam akhir-akhir ini nggak batuk, nggak pilek? Karena pada akhirnya itu tujuannya cuma satu, yaitu untuk memberikan imunitas dan untuk melindungi diri sendiri gitu. Jadi diharapkan ya nggak bohong. Kalau misalnya memang nggak pakai PCR, nggak di swab itu ya nggak bohong waktu ditanya gitu kan. Kalau memang harus PCR ya lebih bagus lagi, berarti kan harus di swab gitu untuk memastikan demi kebaikan pasien sendiri, lebih kebaikan orang yang mau divaksin saat itu. Baik, Dok. Terima kasih. Iya, sama-sama. Selamat siang, Dok. Siang. Ya, dengan Santi, Dok, mau nanya, kalau misalkan itu kan tadi ada yang kalau mau divaksin tuh ada yang alergi terhadap komponennya, Dok ya? Ya. Bagaimana caranya seseorang itu dia alergi terhadap komponen itu, sedangkan kan orang tahu, kebanyakan orang nggak pernah tahu isinya apa, terus gimana-gimananya gitu, Dok. Ya, makasih ya, Dok. Ya, saya coba jawab ya. Kalau misalnya alergi ini memang adalah sesuatu yang kita nggak bisa tahu. Bahkan orang yang alergi pun juga kan nggak tahu. Sama kayak kita, ini kan obat ya, kan kita ada juga alergi makanan. Kalau kita kan nggak tahu kita alergi makan misal udang, kita nggak tahu kan kita alergi udang sampai kita makan gitu. Jadi gimana kita bisa tahu sementara orang lain tuh juga nggak tahu gitu kan? Ya kita taunya saat ada udangnya masuk ke dalam tubuh terus kita timbul alergi gitu. Nah kalau misalnya vaksin gimana sih kita tahu kita alergi vaksin atau enggak? Ya kita ini harus suntikan pertama gitu. Pas suntikan pertama muncul atau enggak dia vaksin atau enggak, alergi atau enggak gitu kan. Nah tapi ini kan ada gejala alergi kan, tapi kan gejala alergi ini kan dipantau oleh petugas vaksin. Dipantau kan, makanya setelah divaksin kan nggak boleh langsung pulang. Ditunggu dulu, ada gejala nggak ya? Terus kan ada kontak person kan. Kalau misalnya ada gejala, ada demam apa segala macam yang nggak bisa, yang berat gitu kan boleh dilaporkan. Jadi kan petugas kesehatannya juga nanti tanggung jawab gitu, akan membantu, akan memberikan solusi. Jadi tadi kan semuanya itu apapun yang kita lakukan, semuanya ada risiko, semuanya ada sebab akibat. Jadi alergi ini memang adalah sebab yang berat ya, sebab yang berat yang kita tahu saat vaksinnya udah masuk gitu. Iya, Gimana? Dok. Terima kasih ya, Dok, penjelasannya. Iya, semoga bisa diterima ya. Ya, baik, mungkin dicukupkan dulu ya untuk pertanyaannya. Nah, mungkin untuk pertanyaannya, karena berhubung banyak sekali yang antusias bertanya mengenai tema kita kali ini, mungkin untuk pertanyaan yang belum terjawab bisa dituliskan di grup WhatsApp ya, biar nanti bisa disampaikan langsung kepada narasumber kita untuk menjawabnya. Nah, baik, buat peserta semuanya, di sini saya akan simpulkan dari materi kita, dari narasumber kita yang luar biasa ya, Dok ya. Mengenai COVID-19 atau peran remaja dalam melawan COVID-19 ini, yaitu COVID-19 itu sendiri adalah coronavirus disease yang merupakan penyakit yang disebabkan oleh jenis coronavirus, yaitu SARS-CoV-2, yang penularannya melalui droplet saluran nafas,
Gejala yang timbul seperti demam, batuk kering, sesak napas, mual muntah, dan nyeri kepala. Juga ada nyeri tenggorokan dan bisa juga tanpa gejala. Nah, langkah pengendalian apa yang harus kita lakukan? Yaitu 5M, dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas kita. Juga mendukung kegiatan 3T, yaitu ada tes tadi ya, ada telusur dan tindak lanjut, serta jangan lupa sukseskan program vaksinasi. Nah, peran remaja di sini sendiri yaitu ada update tadi. Update ini terdiri dari ilmu dan info, lalu ada inovasi, ada ide dan konsep, dan terakhir ada pelopor terdiri dari teladan dan cermin, seperti itu. Nah, mungkin kita tes jargon dulu ya, Dok ya, biar kita tahu nih teman-temannya masih pada semangat. Iya, boleh. Ya, boleh. Ya, kita tes jargon dulu ya. Nah, masih ingat kan untuk jargonnya kita mulai ya. Preventif COVID. Jangan belum menyerah. Sangat antusias sekali ya. Iya, luar biasa ya persiapan hari ini. Ya, baik, langsung saja untuk acara selanjutnya ada serah terima sertifikat dan plakat kepada narasumber kita, Dr. Felicia Iren Kesuma, yang akan diserahkan oleh ketua atau yang mewakili panitia KKN tim kelompok 32 kepada Saudara Rizky Aris Munandar. Dipersilahkan. Sebelumnya, saya izin mewakili dari kelompok untuk menyerahkan sertifikat kepada Dr. Felicia Iren atas partisipasinya sebagai narasumber. Mudah-mudahan ilmu yang diberikan beliau dapat bermanfaat bagi kita semua. Selanjutnya ada serah terima. Masuk. Ya. Ini dari saya ya? Iya, Dok. Ya, saya Dr. Felicia, saya terima ya sertifikatnya. Terima kasih untuk panitia, untuk Universitas Bakti Kencana, untuk para peserta. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Saya juga berterima kasih atas kesempatannya untuk sharing hari ini. Semoga sharingnya hari ini bermanfaat untuk kita semua. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih kepada Dr. Felicia sudah menjadi narasumber kita yang luar biasa pada pagi hari ini. Selanjutnya ada serah terima sertifikat dan plakat kepada pihak sekolah SMK Bintang Harapan oleh ketua atau yang mewakili panitia tim kelompok KKN 32 kepada Saudara Rizky Aris Munandar. Dipersilahkan. Kepada yang mewakili dari SMK Farmasi Bintang Harapan, Kang Firmansyah, apakah sudah berada di ruang forum Zoom? Baik, jika belum masuk, diwakili saja dari pihak panitia. Kang Rizky Aris Munandar, saya persilakan. Terima kasih kepada SMK Bintang Harapan yang telah membantu dalam menyukseskan acara KKN ini. Sebagai apresiasi, izinkan saya untuk menyerahkan sertifikat penghargaan kepada pihak sekolah. Ya, terima kasih kepada Sekolah SMK Farmasi Bintang Harapan sudah menjadi peserta dan sudah membantu berpartisipasi dalam
talk show kami pagi hari ini. Iya, sama-sama Kak. Ya, baik. Untuk selanjutnya, kita sesi dokumentasi terakhir ya. Silakan kepada panitia. Baik teh. Untuk slide pertama, silakan bisa on cam. Ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide berikutnya. 1, 2, 3. Slide terakhir. 1, 2, 3. Terima kasih. Ya, baik. Sebelum acara pagi hari ini kita tutup, ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan. Di antaranya yang pertama, kepada seluruh siswa dan siswi SMK Bintang Harapan dan partisipan yang berada di ruang Zoom ini, diharapkan untuk tidak meninggalkan ruang Zoom terlebih dahulu, karena akan ada pengisian presensi akhir dan kuesioner post-test pada link yang sudah disediakan di kolom chat. Pengisian kuesioner post-test ini berlaku untuk mendapatkan sertifikat nanti. Yang kedua, akan ada pemberian door prize kepada para pemenang di sesi diskusi dan untuk postingan di Instagram. Nah, sambil menunggu dari panitia, kira-kira siapa pemenang dari sesi diskusi tadi yang sudah aktif bertanya, dan yang di Instagram yang sudah mengetag Instagram kita akan menayangkan video dari kampus kita, Universitas Bakti Kencana. Kepada panitia, dipersilakan.
menyanyikan Bakti Kencana University atau Universitas Bakti Kencana memiliki visi menjadi perguruan tinggi mandiri, unggul dan berdaya saing untuk meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia. Kampus yang terletak di Jalan Soekarno-Hatta nomor 754 Bandung ini membuka penerimaan mahasiswa baru gelombang 5 untuk tahun ajaran 2021-2022 dengan menawarkan 4 fakultas, yaitu Fakultas Farmasi, Fakultas Keperawatan, Fakultas Ilmu Kesehatan, dan Fakultas Ilmu Sosial. Untuk info lebih lanjut, dapat menghubungi telepon 0813 1222 1255 atau melalui email ppmb@bku.ac.id atau melalui Instagram bku.kampus dan ppmb.ubk. Info lebih lanjut, kunjungi website kami di ppmb.bku.ac.id. Alhamdulillah, acara demi acara sudah kita selesai laksanakan. Dan untuk yang terakhir, ada penyerahan atau pengumuman pemenang mungkin ya, yang dimana penyerahan door prize ini merupakan bentuk apresiasi mungkin kepada teman-teman semuanya yang telah mengikuti acara webinar ini. Mungkin untuk beberapa kategori yang tadi telah disebutkan oleh MC mungkin ya, saya akan membacakan beberapa pemenang dari kalian yang beruntung mungkin ya. Untuk pemenang yang pertama ada dari Windy_Rizky Rianda. Mungkin kepada Teh Windy_Rizky Rianda nanti untuk menghubungi panitia. Untuk yang kedua ada AGTNS Damar. Kepada nama yang tadi disebutkan boleh menghubungi panitia. Untuk pemenang selanjutnya ada dari kategori penanya. Yang pertama ada dari Teh Mimin Karmini. Kepada Teh Mimin mungkin nanti bisa hubungi panitia. Yang kedua ada Izzah Sofiana. Kepada Teh Izzah nanti boleh menghubungi panitia. Dan yang terakhir ada dari Santi Tantia. Selamat kepada Teh Santi Tantia, nanti boleh menghubungi pihak panitia. Mungkin itu beberapa pemenang, barangkali nanti dari kelima yang telah tadi diumumkan boleh menghubungi ke pihak panitia. Mungkin seperti itu. Iya, baik, terima kasih. Dan selamat kepada para pemenang dalam acara talkshow pagi hari ini. Hadirin yang berbahagia, akhirnya kita telah sampai di penghujung acara, yaitu penutup. Saya, Nidaul Hasanah, dan rekan saya, Muhammad Haikal Dinullah, selaku MC atau pembawa acara, mohon maaf jika ada kesalahan-kesalahan dalam membawakan acara talkshow pagi hari ini. Dan marilah kita tutup acara hari ini dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih banyak kepada seluruh siswa-siswi SMK Bintang Harapan dan partisipan kita, kepada seluruh tim dosen pembimbing, dan kepada seluruh tim divisi yang telah bertugas. Jangan lelah, jangan terserah. Virus corona belum menyerah. Lelah perlu istirahat. Tetap ikuti himbauan aturan hidup sehat. Nikmati segelas kopi, protokol kesehatan tetap harus dipatuhi. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam.
Udah boleh keluar nih.